Kalau kamu mempertimbangkan datang ke Selandia Baru menjadi pemetik buah dan datang secara mandiri, maka yang paling penting yang kamu harus ketahui adalah ke kota mana kamu harus akan pergi. Kali ini saya akan membahas tentang ke kota mana kamu akan pergi jika kamu datang ke Selandia Baru menjadi pemetik buah secara mandiri. Sebab itu stay tune ya, jangan kemana-mana. Jangan lupa share, like, komen video aku supaya aku lebih semangat buat video kepada kalian. Mengetahui ke kota mana kamu harus datang jadi pemetik buah itu sangat penting. Dengan mengetahui kota tujuan kamu, maka kamu akan mengetahui what to expect. Maksudnya, mengetahui apa yang akan terjadi di sana, bagaimana situasinya. Hal ini berguna untuk kamu boleh mempersiapkan diri. Sebelumnya, kita perhatikan dulu disclaimer berikut ini ya. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan utama, mari kita mengenal jenis-jenis buah yang ada di Selandia Baru. Yang pertama adalah buah kiwi. Buah ini adalah buah khas yang dihasilkan oleh negara ini. Ada 3 jenis buah kiwi, yakni yang berwarna hijau, berwarna gold, dan ada yang berwarna merah. Kamu taunya yang berwarna apa? Kiwi itu artinya ada 3. Yang pertama buah kiwi sendiri, yang kedua hewan binatang sejenis burung kiwi, dan yang ketiga orang yang ada di sini juga sebutnya orang kiwi. Jadi jangan bingung dan jangan sampai salah menggunakan. Sesuaikan dengan konteksnya ya. Berikutnya buah apel. Buah apel ada yang namanya Braeburn, Fuji, Royal Gala, Jazz, Pacific Rose, Granny Smith, dan Pink Lady. Berikutnya ada juga buah apukat, lemon, mandarin atau jeruk, atau ada juga yang jenisnya tangelos, itu yang bentuknya itu di ujungnya itu ada pointed begitu. Sekarang buah yang dari keluarga berries. Yang pertama ada strawberries, blueberries, raspberry, dan blackberry. Berikutnya adalah stone fruits atau buah yang memiliki biji seperti apricot, nectarian, peach, dan plum. Ada juga buah cherry, pear, dan anggur atau grapes. Berikutnya adalah buah feijoa. Buah feijoa ini sangat populer di sini. Aku sangat senang buah feijoa ini. Dia rasanya campuran antara jambu biji, tapi ada asam-asamnya kayak gitu. Nah, buah feijoa itu cuman ditemukan pada musim-musim tertentu, yakni sekitar musim autumn atau musim gugur. Yang berikutnya ada juga markisa, persimmon atau buah kesemek, dan pomegranate atau buah delima. Buah yang berwarna kuning ini namanya quinces. Dia seperti mirip buah pear atau pear. Juga tamarillos atau terong Belanda, buah ara, dan guava atau jambu biji. Dari keluarga melon ada semangka, honeydew atau semangka madu, cantaloupe atau buah bleweh, dan ada juga buah nanas. Sekarang mari kita bicarakan buah-buah ini ditanam di kota apa. Kita mulai dari daerah utara atau pulau utara ya. Yang pertama dari kota Waikato itu ada apples, berries, dan kiwi fruits. Di daerah Bay of Plenty ada buah avocados dan kiwi fruits. Pindah ke bawahnya lagi di daerah Hawke's Bay, mereka di sana menanam grapes, apple, dan juga stone fruits. Di Pulau Selatan dimulai dari kota Nelson. Di Nelson orang-orang menanam buah apples, berries, grapes, dan juga kiwi fruits. Turun ke selatannya lagi di kota Marlborough adalah penghasil besar grapes atau buah anggur. Karena di kota Marlborough banyak pertanian grapes, maka mereka juga menghasilkan anggur. Makin ke selatannya lagi di daerah Central Otago, mereka di sana menanam apples, grape, dan stone fruits. Saya sudah pernah ke kota Cromwell, di mana di sana banyak ditanam buah-buah yang ada bijinya, yang tadi kita sudah bicarakan. Kalau kamu mau tahu trip aku mengunjungi pertanian cherry di Cromwell, kamu boleh tonton video aku yang ini ya.
Kota yang harus kamu tuju kalau datang ke Selandia Baru menjadi pemetik buah secara mandiri adalah di Pulau Utara, karena mayoritas di Pulau Utara banyak tempat-tempat yang menjadi kota-kota pertanian, sedangkan kalau di selatan hanya sedikit saja. Ini adalah nama kota-kota yang ada di Pulau Utara. Di daerah Northland, kamu boleh pergi ke Bay of Islands dan Kerikeri. Lalu kalau ke Bay of Plenty, kamu boleh pergi ke kota Tauranga, Mount Maunganui, Whakatane, Katikati, dan Te Puke. Berikutnya, kamu juga boleh pergi ke kota Waikato. Dan di daerah Hawke's Bay, kamu boleh pergi ke kota Napier, Hastings, atau Havelock North. Kalau kamu jatuh cinta ke Pulau Selatan, maka kota yang harus kamu tuju adalah ke Nelson, ke Marlborough, atau ke Central Otago, yakni kota Cromwell. Tadi di awal video saya menyinggung sedikit tentang alasan mengapa penting kamu mengetahui kota yang menjadi tempat tujuan kalau kamu datang secara mandiri. Mengetahui lokasi kota dan wilayah buah-buahan di Selandia Baru penting sehingga kamu tahu apa yang akan terjadi, apa yang kamu bisa harapkan, dan bagaimana kamu akan mengatur planning perjalanan kamu, dan bisa juga untuk menghemat biaya sehingga perjalanan kamu tepat sasaran. Tempat yang lain mengetahui kota-kota pertanian adalah seperti yang pertama adalah karena variasi musiman. Berbagai wilayah di Selandia Baru itu memiliki iklim mikro yang berbeda, sehingga dengan begitu musim tanam dan musim panen juga berbeda. Kalau kamu mengetahui kapan musim panen, kamu boleh melacak kapan buah-buahan itu sudah matang dan kapan waktunya untuk dipetik. Yang kedua, untuk mengetahui peluang kerja. Kalau kamu mengetahui kota-kota mana yang menghasilkan buah-buahan di Selandia Baru, kamu akan tahu di daerah mana yang target permintaan untuk tenaga kerja memetik buah itu tinggi, sehingga ini boleh meningkatkan peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan secara cepat. Nah, kemarin ada yang hubungin aku sesudah mereka sampai di Christchurch. Nah, dia bilang, "Miss, aku sudah sampai di Christchurch, mohon bimbingan." Terus aku tanya, "Ke Christchurch mau ngapain?" "Metik buah." Lah, saya pikir buah apa yang bisa dipetik di Christchurch? Christchurch itu bukan daerah pertanian. Christchurch itu daerah administratif gitu, kota, pendidikan, kayak gitu ya. Walaupun ada pertanian, tapi skalanya nggak sebesar kalau di Pulau Utara atau di kota-kota yang saya sebutkan di atas. Jadi ini gunanya juga supaya peluang mendapatkan pekerjaan itu kamu lebih cepat gitu. Alasan yang berikutnya adalah untuk kebutuhan akomodasi. Di kota-kota pertanian yang besar, mereka biasanya menyediakan akomodasi untuk karyawan temporari mereka, yakni para pemetik buah, dengan harga yang sangat murah. Namun, jika kota yang menghasilkan buah itu kecil, biasanya mereka tidak menyediakan tempat tinggal untuk para pekerjanya. Namun dengan tahu begitu, kamu juga bisa memplanningkan tempat tinggal atau akomodasi yang dekat itu di daerah mana. Alasan yang berikutnya adalah untuk keperluan transportasi. Dengan mengetahui kota-kota pertanian, kamu boleh membuat perjalanan pergi dan pulang ke akomodasi kamu boleh berjalan dengan efektif. Sehingga kamu boleh merencanakan apakah kamu memerlukan mobil, atau bisa naik bus, atau bisa naik sepeda. Beberapa pertanian juga menyediakan transportasi untuk para karyawan mereka. Alasan yang berikutnya adalah untuk networking. Ini sangat penting. Misalnya kalau di daerah Tauranga atau Bay of Plenty itu banyak komunitas pemetik buah backpacker yang sharing informasi tentang informasi lowongan kerja ada di mana. Dengan begitu bisa meningkatkan peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru. Secara keseluruhan, memahami kota-kota pertanian sangat penting sehingga kamu boleh memaksimalkan perjalanan kamu dan perjalanan kamu bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, kamu kan sudah mengetahui tentang jenis-jenis buah di New Zealand dan tahu ke kota mana kamu akan pergi jika datang secara mandiri. Berikutnya, sangat penting untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk datang ke Selandia Baru jika kamu datang secara mandiri. Sebab itu, saksikan video aku yang berikutnya, waktu yang tepat untuk datang ke Selandia Baru. Subscribe, komen, like, dan share video aku ke teman kamu ya, supaya lebih banyak orang mengetahui manfaat ini. Sampai ketemu kembali.